Permission to introduce yourself. My name is Ibnu Abbas Fakhruddin, NPM 22,411,141. Kelas MNJ 22B. Akan menjelaskan rumus dan perhitungan rasio keuangan. Pengertian rasio keuangan atau rasio finansial merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Selain itu, rasio keuangan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta menilai kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu. Apa tujuan dari perhitungan rasio keuangan? Analisis rasio keuangan berperan sangat penting dalam melihat kondisi kesehatan perusahaan secara terperinci, khususnya pada kondisi keuangan tidak hanya kondisi tersebut saja, tetapi juga mampu untuk meramal kondisi perusahaan di masa yang datang. Itulah keunggulan bila memahami manajemen keuangan di dunia kerja. Jenis-jenis rasio. Jenis-jenis rasio likuiditas merupakan rasio perbandingan yang dapat diproyeksikan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban yang dimilikinya. Kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai utang jangka pendek. Rasio ini memiliki beberapa jenis seperti current ratio, quick ratio, dan cash. Rasio untuk rumus perhitungan adalah seperti ini. Current ratio, aktivitas lancar bagi utang lancar dikali 100%. Quick ratio, aktivitas lancar kurang persediaan utang lancar dikali 100%. Cash ratio, cash tambah setara cash bagi utang lancar dikali 100%. Rasio solvabilitas merupakan perbandingan yang menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial mereka. Hal tersebut termasuk kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. Ada dua jenis rasio yang termasuk rasio solvabilitas, berikut ini rumusnya. Debt ratio, total utang bagi total aktiva dikali 100. Debt to equity ratio sama dengan total utang bagi modal kali 100. Rasio rentabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba yang mereka inginkan. Terdapat beberapa rasio yang mengukur kemampuan tersebut. Di antaranya ini berikut rumusnya. Profit margin, laba bersih bagi penjualan dikali 100%. Gross profit margin, laba kotor bagi penjualan bersih dikali 100%. Net profit margin, laba bersih setelah pajak bagi penjualan bersih dikali 100%. Return of investment, ROI, bagi investasi dikali 100. Return of asset, EBT, total aktiva kali 100%. Rasio aktivitas, rasio yang mengukur efektivitas sebuah perusahaan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang mereka miliki. Berikut ini beberapa jenis beserta rumusnya. 1. Perputaran piutang sama dengan penjualan bersih bagi rata-rata piutang dagang. 2. Perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan bagi rata-rata persediaan. 3. Perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi total aktiva. 4. Perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Kelemahan rasio keuangan. Saat melakukan analisis laporan keuangan, terdapat beberapa kendala dalam mempercayai 100% hasil dari rasio keuangan. Hal ini dikarenakan adanya kondisi yang belum tentu terjadi seperti hasil perhitungan.
Menurut J. Fred Weston menyebutkan beberapa kelemahan rasio keuangan seperti data keuangan disusun dari data akuntansi. Kemudian data tersebut ditafsirkan dengan berbagai macam cara. Misalnya, masing-masing perusahaan menggunakan metode penyusutan yang berbeda untuk menentukan nilai penyusutan terhadap aktifanya, sehingga menghasilkan nilai penyusutan setiap di periode juga berbeda atau penilaian persediaan yang ada. Kelemahan rasio keuangan. Saat melakukan analisis laporan keuangan, terdapat beberapa kendala dalam mempercayai 100% hasil dari rasio keuangan. Hal ini dikarenakan adanya kondisi yang belum tentu terjadi seperti hasil perhitungan menurut Jeffrey Weston menyebutkan beberapa kelemahan rasio keuangan seperti 1. Data keuangan disusun oleh dari data akuntansi. Kemudian data tersebut ditafsirkan dengan berbagai macam cara. Misalnya, masing-masing perusahaan menggunakan metode penyusutan yang berbeda untuk menentukan nilai penyusutan terhadap aktiva, sehingga menghasilkan nilai penyusutan setiap periode juga berbeda atau penilaian persediaan yang ada. Kelemahan rasio keuangan. Adanya manipulasi data, artinya dalam penyusutan data, pihak penyusut tidak jujur dalam memasukkan angka-angka ke laporan keuangan yang mereka buat. Akibatnya hasil perhitungan rasio keuangan tidak menunjukkan hasil sesungguhnya. Perlakuan pengeluaran untuk biaya-biaya antar satu perusahaan dengan perusahaan lainnya berbeda. Misalnya biaya riset dan pengembangan, biaya perencanaan pensiun, merger, jaminan kualitas pada barang jadi dan cadangan kredit macet. Penggunaan tahun fiskal yang berbeda juga dapat menghasilkan perbedaan. Pengaruh musiman mengakibatkan rasio komparatif akan ikut berpengaruh. Kesamaan rasio keuangan yang telah dibuat dengan standar industri yang belum menjamin perusahaan berjalan normal dan telah dikelola dengan baik. Kesimpulan dari rumus dan perhitungan rasio keuangan adalah bahwa rasio keuangan dapat memberikan informasi yang berguna dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Dengan menggunakan rasio keuangan, kita dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, menghasilkan keuntungan, dan mengoptimalkan penggunaan aset. Namun perlu diingat bahwa rasio keuangan hanya memberikan gambaran umum tentang kinerja perusahaan dan dapat digunakan sebagai satu-satunya alat untuk menilai kinerja perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.